Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan sampai sekarang. Salah satu caranya dengan mengembangkan teknologi di bidang kesehatan. Meski sederhana, teknologi buatan anak bangsa yang mau unyil bahasa ini pasti bakal berguna deh untuk membantu mengurangi penyebaran virus. Yuk, kita kemon! Si unyil, yuk kita kemon! Anak-anak kayak kita bisa nggak sih ikutan mencegah penularan COVID-19? Tentu bisa dong. Cara paling gampang ya mematuhi protokol kesehatan. Terutama dengan nggak banyak-banyak berkegiatan di luar, alias di rumah saja. Tapi kalau belajar dan berkegiatan di rumah, biasanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mulai dari handphone, laptop, sampai televisi. Apalagi kalau sekolah online kan, kita harus menatap layar gadget terus-menerus. Sinar biru yang terpancar dari gadget kita bisa merusak mata kita juga loh. Sinar biru atau blue light sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Sinar biru adalah salah satu dari spektrum warna yang dipancarkan sinar matahari. Warna biru memiliki energi yang paling kuat jika dibandingkan warna lain. Itu sebabnya sinar biru dipilih menjadi cahaya buatan untuk menerangi layar gadget kita. Karena warna biru paling banyak diterima mata kita dan tetap bisa dilihat meski cahaya matahari bersinar terang. Di siang hari, cahaya biru dari sinar matahari sebenarnya berguna untuk mengatur siklus tidur alami kita. Karena itu, makanya kita jadi lebih segar di pagi hari dan mengantuk ketika di malam hari. Tapi kalau kita terpapar sinar biru terlalu lama, bisa bahaya loh. Sinar biru pada layar handphone atau laptop kita bisa menyebabkan penurunan produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur manusia. Ini nih yang bikin kita susah tidur kalau terlalu lama bermain handphone saat malam hari. Selain mengganggu siklus tidur, sinar biru yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan mata hingga merusak retina mata kita loh. Ih, serem kan? Untung sekarang sudah ada teknologi kacamata yang bisa menangkal sinar biru masuk ke mata kita secara berlebihan. Wih, keren kan? Ayo, kita main ke pabriknya. Di pabrik yang berlokasi di Karawang ini nih, ribuan lensa kacamata diproduksi setiap hari. Nah, itu dia bahan lensa yang akan kita proses. Lensa-lensa ini terbuat dari bahan polimer plastik ya. Jadi lebih ringan dan tahan lama jika dibandingkan dengan lensa yang terbuat dari kaca. Jenis plastiknya juga nggak sembarangan, tapi menggunakan plastik polikarbonat yang lebih tipis dan ringan. Bahan ini juga 10 kali lebih kuat dibanding plastik biasa. Wih, mantap! Sebelum diproses lebih lanjut, lensa-lensanya kita kasih lapisan khusus dulu untuk melindungi permukaan lensa ketika proses pemotongan. Kalau sudah, kita pasang deh holder atau pegangan agar lensa bisa diproses di mesin potong. Sekarang kita mulai proses pemotongan lensanya yuk. Wih, semuanya sudah serba otomatis. Mesin yang punya 14 mata pisau berlian ini cuma butuh waktu 2 menit saja buat memotong satu lensa. Mantap! Nah, saat proses ini, diameter, ketebalan, dan level cekungan lensa akan dibentuk sesuai dengan resep atau permintaan konsumen. Setelah melalui proses pemotongan, lensanya perlu dibersihkan dengan cairan khusus dulu ya. Digosok-gosok juga tuh, biar makin jernih dan celing. Oke deh, sekarang lensanya kita cek dulu nih di pos quality control. Jangan sampai ada lensa yang baret atau tidak sesuai ukurannya ya. Untuk kacamata outdoor atau sunglasses, lensa bisa diberi pewarna juga. Tuh lihat, dicelup-celup sampai warnanya menempel di lensa. Wih, keren ya. Proses ini memerlukan beberapa tahap pewarnaan, tergantung dari intensitas dan warna yang dipilih. Semakin terang warna yang diinginkan, semakin banyak proses pencelupan warnanya. Lanjut yuk. Sekarang lensa-lensanya kita beri lapisan tahan baret. Nama metode pelapisannya hard coating. Jadi lensa dicelupkan beberapa kali ke cairan khusus selama 90 menit.
Kalau sudah, kita oven deh selama 40 menit dengan suhu 115 derajat Celcius biar lensanya matang. Maksud Unyil, biar lapisan tahan baretnya menempel sempurna pada lensa. Setelah di oven, lensa-lensa ini masih harus melalui proses pelapisan lagi. Nah, di tahap inilah lensa akan diberi lapisan anti sinar biru. Kali ini proses pelapisannya menggunakan teknologi evaporasi atau dikenal dengan air coating. Jadi lensanya akan diuap cairan khusus selama 3-4 jam. Sebelum dipasangkan ke frame kacamata, pastikan dulu kondisi lensa dalam kondisi sempurna dan sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, untuk memastikan keaslian lensanya, beberapa lensa memiliki fitur anti embun. Tuh, cukup hembuskan napas ke lensanya, bisa ketahuan deh lensanya asli apa enggak. Canggih banget ya. Sekarang kita ukur frame kacamatanya ya. Kalau sudah, baru deh lensa dipotong sesuai dengan ukuran frame tadi. Setelah potongannya dihaluskan, lensa kacamata siap dipasang dengan frame kacamatanya. Wih, sudah siap dipakai nih. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat nih proses produksi pembuatan lensa kacamata. Sekarang kita cek yuk, beneran nggak sih bisa menghalau sinar biru? Coba Pak, gimana Pak ngeceknya? Oke, cara ngeceknya adalah ini ada 2 pieces lensa. Kita coba ya Pak ya? Senterkan di sini. Oh, ini yang belum ada lapisannya? Yang belum ada lapisan birunya, kemudian ini yang sudah ada. Wih, kelihatan banget ya. Kalau misalnya belum ada lapisan itunya, dia jadi Ya, ini belum ada. langsung masuk ya. Kalau ini dia benar-benar berkurang. Ya. Oke deh. Kalau ini pakai lensa apa ya Pak ya? Ini keren banget nih Pak, bening banget nih, jernih banget Pak. Jadi kayak nggak pakai kacamata gitu ya. Ini belum dikasih lensa, Mas. Oh iya belum ya? Iya, belum kasih lensa. Dikasih lensa anti malu bisa Pak? Tapi kita nggak boleh sembarangan pakai kacamata ya. Untuk anak-anak kayak Unyil gini, sudah bisa kok memeriksakan mata ke optik atau dokter mata. Karena di atas umur 3 tahun, kemampuan mata kita sudah berkembang sempurna. Dan nggak perlu takut buat periksa mata ya. Tenang saja, nggak sakit kok. Kita bisa pilih optik yang memberikan layanan khusus untuk anak-anak. Selain ukuran alat-alatnya yang menyesuaikan dengan usia anak. Metode pemeriksaan dan pendekatannya juga gampang dimengerti buat anak-anak. Kalau sudah selesai diperiksa, kita bisa tahu deh lensa yang sesuai dengan kebutuhan mata kita. Nah, kalau ada indikasi mata minus atau punya masalah penglihatan lainnya, wajib periksa lagi 6 bulan sekali ya, buat memantau kondisi mata kita setelah menggunakan kacamata. Lensanya sudah. Sekarang kita pilih frame kacamatanya yuk. Buat anak-anak, sebaiknya pilih frame yang ringan dan kuat. Selain itu, bahannya harus yang nggak bikin kulit kita alergi. Buat anak yang aktif, harus pakai yang ada pengait atau sport band seperti ini nih, biar kacamatanya gak gampang jatuh. Nah, kacamata anti sinar birunya sudah siap dipakai. Meski nggak punya masalah penglihatan, kacamata ini tetap boleh dipakai kok untuk perlindungan dini buat mata kita, biar nggak gampang lelah ketika beraktivitas dengan handphone atau laptop. Unyil, kacamata baru ya Nyil? Kacamata canggih nih, bisa tembus pandang. Hah? Masa sih Nyil? Pantesan ada kabel-kabelnya ya. Usro pinjem dong Nyil. Boleh-boleh aja sih Sro, tapi Unyil pinjam sepedanya ya, kita tukeran deh. Iya deh, boleh Nyil. Nih, tinggal dipakai aja kok. Dadah Usro. Daun Nyil. Asik. Nah, cobain ah. Penasaran Usro? Loh, kok perasaan biasa aja? Apa ada yang perlu dipencet-pencet ya? Kok nggak bisa sih? Usro, lagi ngapain nih? Ini Prof, lagi pinjem kacamata tembus pandangnya Unyil. Kok nggak bisa ya? Coba sini Profesor lihat. Oh, ini sih cuma kacamata biasa aja, Sro. Kabelnya cuma buat hiasan aja. Ya, Usro dibohongin Unyil dong.
Katanya kacamata tembus pandang. Iya, kalau kacamata kan emang harus tembus pandang, Sro. Kalau ketutupan kan nggak kelihatan apa-apa dong. Bener juga ya. Yuk kita kemon. Sebagai langkah awal untuk mendeteksi infeksi virus corona dalam tubuh, rapid test masih menjadi pilihan utama. Kalau teman-teman terpaksa harus pergi keluar kota, biasanya wajib menunjukkan hasil rapid test. Alat uji cepat COVID-19 ini akan mendeteksi antibodi, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M terhadap COVID-19 yang ada dalam darah, serum, atau plasma tubuh. Karena digunakan sebagai screening awal, alat uji cepat banyak dibutuhkan. Gak perlu impor dari luar negeri. Kita sudah punya kok alat uji cepat COVID-19 made in Indonesia ini. Yuk kita kemon. Agar bisa mendeteksi infeksi virus dengan akurat, kita siapkan dulu nih kartu ujinya. Bukan sekedar kartu ya, karena kartu yang ini mengandung senyawa kimia. Oke lanjut. Cairan konjugat emas berwarna ungu disemprotkan secara memanjang pada konjugat pad, lalu disimpan dalam kelembapan kurang dari 30% semalaman. Di bagian kartu uji ini terdapat kontrol lain untuk menunjukkan alat ini bisa berjalan dengan baik, dan tes lain untuk menunjukkan hasil positif atau negatif. Kemon, satukan lembaran konjugat pad yang sudah didiamkan 1 malam dengan kartu ujinya. Yang paling bawah adalah sampel pad tempat untuk meneteskan sampel darah. Kalau semua sudah lolos pengecekan, baru deh kita kemas. 1 bungkus alat uji cepat COVID-19 ini terdiri dari pipet, 1 alat uji, dan silika gel. Alat ini dapat disimpan dalam suhu ruang atau dalam lemari es di suhu 4-30 derajat Celcius dan harus tetap berada dalam kemasan atau wadah yang tertutup rapat ya. Untuk melihat cara kerjanya, ambil 2 tetes darah dengan pipet dan teteskan pada lubang es. Terus masukkan 2 tetes buffer ke lubang es. Nah, sekarang tinggal tunggu hasilnya hingga muncul garis. Hasil akurat akan terbaca di menit ke-10 setelah diteteskan buffer. Kalau hasilnya negatif, garis merah akan muncul pada huruf C. Nah, kalau positif, garis merah akan muncul pada huruf G atau M. Atau bisa juga muncul pada ketiganya. Teman-teman harus ingat ya, kalau hasil rapid test COVID-19 ini belum menjadi penentu apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Karena rapid test ini hanya proses screening atau penyaringan awal. Untuk memastikan seseorang sudah terpapar virus atau tidak, harus melalui tes tahap lanjutan nih, yaitu dengan polymerase chain reaction atau PCR, dikenal juga dengan sebutan swab test. Metode ini mendeteksi keberadaan material genetik virus dalam tubuh. Hasilnya sih sudah dipastikan akurat. Tapi sayangnya tes ini masih membutuhkan peralatan canggih dan biaya yang tidak sedikit. Makanya peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengembangkan metode alternatif untuk mendeteksi COVID-19. Namanya Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification atau RT-LAMP. Sama seperti metode PCR, metode RT-LAMP juga membutuhkan sampel lendir yang diambil dari pangkal hidung dan pangkal tenggorokan kita, atau kita kenal dengan swab test. Setelah diekstrak, sampelnya kita campur dengan zat reaksi atau dikenal dengan reagen. Baru deh setelah itu siap untuk diuji. Nah, ini alat yang digunakan dalam metode PCR. Namanya thermocycler. Harganya bisa mencapai ratusan juta loh. Karena harganya mahal, gak semua lab atau rumah sakit punya alat ini. Dalam metode pengujian PCR, sampel akan diberi suhu yang berubah-ubah dengan cepat. Mulai dari suhu 50 derajat sampai 96 derajat Celcius. Makanya butuh alat yang canggih untuk melakukan PCR. Kalau dengan metode RT-LAMP, sampel hanya akan diberi suhu tetap, yaitu 60 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit. Alatnya juga simpel banget kok, cukup menggunakan water bath atau inkubator seperti ini.
Nah, untuk indikator positif atau negatif bisa dilihat pada perubahan warna sampelnya. Kalau berubah menjadi keruh, berarti positif terpapar virus corona. Tuh, bisa dilihat secara kasat mata kan? Pengecekannya bisa juga pakai alat spektro ini. Alat ini secara otomatis akan memeriksa sampel mana yang berwarna keruh. Diharapkan dengan metode ini, pengujian sampel bisa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan sederhana yang tersebar di pelosok Indonesia. Wah, mesin apa lagi nih, Prof? Ini nih, mesin pendeteksi bakteri, Nyil. Bisa menghitung jumlah bakteri yang ada di tangan kita. Wih, keren. Coba dong, Prof. Oh, silahkan, Nyil. Dimasukkan aja tangannya ke dalam mesin. Denunya sih pasti kotor banget. Tiap hari main layangan. Iya, enak aja. Nih, lihat ya, Pak. Wah, bersih, Nyil. Jumlah bakterinya sangat sedikit tuh. Nah, kan coba Pak Oga sekarang. Boleh, siapa takut. Ayo, Prof. Aduh, Gimana sih ini? Kok rusak alatnya? Welah dalah Pak Oga. Ini tangannya Pak Oga banyak banget bakterinya. Sampai mesinnya nggak sanggup ngitung. Kayaknya itu sebadan bakteri semua Pak Oga. selama masa PSBB kemarin, kita cuma bisa pesan makanan di restoran lewat jasa antar ataupun dibawa pulang. Sekarang sih kita sudah boleh menyantap makanan di restoran. Tapi ingat ya, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya, ya mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Salah satu caranya, ya dengan alat pemesanan otomatis alias self order kayak gini. Wah, kayak apa tuh cara pesan pakai alat ini? Kita tanya Kak Julia yuk. Nah, sahabat Unyil, di situasi pandemi kayak gini kita emang harus ngebatasin interaksi dengan orang lain. Dengan adanya self-order kios, kita nggak perlu lewat kasir dan bahkan bayarnya bisa cashless loh. Tinggal scan QR code dan kita bisa langsung nikmatin makanannya. Mesin self-order ini diproduksi di kota Guangzhou, Tiongkok. Tuh lihat, alatnya lagi dirakit dengan bantuan mesin-mesin canggih. Alat yang diproduksi antara lain adalah banner digital, layar interaktif untuk proses belajar mengajar, dan alat self-order. Pada bagian layar, self-order kioska ini menggunakan panel LED yang lebih awet dan hemat energi jika dibandingkan dengan panel LCD. Listrik yang digunakan juga terbilang hemat kok, gak sampai 130 watt. Bisa banget nih buat yang punya usaha restoran. Alat ini juga tersambung dengan koneksi internet. Jadi semua transaksi yang dilakukan melalui alat self-order bakal diunggah ke sistem penyimpanan digital. Selain lebih aman, bisa mengurangi resiko kesalahan akibat human error kan? Hasil produk-produk inovatif ini kemudian akan diekspor ke berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Nggak terbatas di industri makanan saja. Alat seperti self-order kioska ini juga bisa digunakan di tempat-tempat publik, seperti stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, bioskop, dan pom bensin. Ada kekhawatiran kalau alat canggih kayak gini bakal mengancam pekerjaan manusia. Tapi jangan khawatir dulu, karena sebenarnya nggak gitu loh. Dengan adanya alat self-order, pegawai bisa dialihkan ke pekerjaan yang lebih optimal. Misalnya untuk pengawasan, kontrol, dan manajemen. Wih, mantap. Cara kerja alat ini juga nggak ribet kok. Teman-teman bakal lebih leluasa memesan makanan tanpa harus ditunggu pelayan. Tinggal pencet-pencet aja tuh. Kalau sudah selesai pesan, tinggal buka aplikasi dompet digital, scan barcode-nya, terus konfirmasi pembayaran. Sudah deh, keluar betis truk dan proses transaksi selesai. Teknologi ini namanya QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu jaringan pembayaran secara digital.
Teman-teman juga nggak perlu khawatir selama pakai QRIS, karena sistem ini sudah disahkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Jadi, selain praktis, terjaga juga keamanannya. Nggak perlu bawa uang segepok kemana-mana kan jadinya. Di Indonesia, penggunaan alat self-order memang terbilang baru. Di masa kenormalan baru kayak gini, nantinya alat self-order bakal lebih banyak kita jumpai di tempat-tempat umum. Jadi, kita harus membiasakan diri ya. Yuk, kita kemon! Teknologi untuk membantu kita mengatasi masalah kesehatan, terutama COVID-19, memang terus berkembang. Tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Jangan diabaikan. Unyil nggak bakal bosen-bosen deh ngingetin teman-teman untuk selalu membersihkan tangan dan jaga jarak. Oke, sekian dulu episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.